Shalom, selamat pagi keluarga besar Happy Short Family yang dikasihi Tuhan. Bersyukur pada pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali untuk menikmati bersama-sama renungan harian kita. Dan pada pagi hari ini saya memberikan judul pada renungan pagi hari ini yaitu Mengandalkan Tuhan. Firman Tuhan saya akan ambil dari Yeremia pasal yang ke-17, ayatnya yang ke-5, demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Saya bagikan sedikit kesaksian di dalam pekerjaan saya. Setelah beberapa bulan kami mengerjakan proyek ini, kurang lebih sebenarnya sudah mulai dari bulan November tahun lalu. Kemudian saya bergabung di proyek ini bulan Januari. Dan tiba saatnya di bulan September ini kita implementasikan semua yang sudah kita lakukan ini supaya bisa public release gitu ya. Nah, namun tentunya sebelum kita boleh melakukan implementasi ini, kita kan harus mendapatkan persetujuan gitu ya. Tentunya persetujuan ini di level yang di sisi klien itu di level direksi untuk mereka boleh menyetujui apa yang akan kita implementasikan. Singkatnya, pada tanggal 23 September kami harus presentasikan itu, gitu ya. Nah, karena kami ini sebagai konsultan gitu ya, ada hal-hal yang secara policy gitu ya, atau prosedur di dalam klien itu yang banyak hal yang mungkin tidak tertulis gitu ya, tetapi itu sudah menjadi kebiasaan di tempat mereka, yang ternyata di dalam forum untuk meminta persetujuan implementasi ini, itu ternyata tidak boleh ada pihak ketiga. Tapi tidak ada seorang pun yang memberitahu kami, bahkan salah satu dari rekan kami di klien gitu ya, mereka bilang nanti Pak Randy semua pada join aja ya gitu di meeting kita dengan direksi. Oh ya udah, kita siap join dan kita siap support kan. Intinya kita join gitu, dan memang kita juga menempatkan diri kita gitu, karena memang itu pada saat itu posisinya mereka yang presentasi gitu ya. Jadi kita benar-benar hanya support saja, hanya jika ada hal-hal yang mungkin dari sisi rekan klien kami nggak bisa jawab ke direksinya, maka kami bantu gitu. Sampai akhirnya ditanya gitu ya sama direksinya dan mereka nggak bisa jawab. Akhirnya kami bantu jawab. Pada saat kami membantu jawab, justru malah direksinya jadi marah gitu loh. Kenapa ada tim ini di sini? Ini kan nggak boleh. Ini kan harusnya internal kita sendiri gitu. Sempat dijelaskan beberapa kali, intinya dia nggak mau dan akhirnya kami disuruh keluar, gitu ya. Nanti kami disuruh keluar dan di situ tim saya lumayan shock gitu kan, karena ya direksinya marah, terus udah suasananya juga nggak enak. Disuruh keluar dan akhirnya semua tim saya cuman, waduh gimana nih, masa semua usaha kita yang sudah kita lakukan dari bulan Januari sampai dengan sekarang semua jadi sia-sia hanya karena kita nggak tahu nih, ini udah di luar kontrol kita nih. Beberapa tim saya udah mulai pesimis, saya cuman bilang begini sama mereka. Mereka ada orang-orang yang memang Kristen, ada juga yang bukan gitu ya. Cuman saya bilang kayak gini. Tenang, saya bilang gitu, tenang aja. Kita nggak perlu terlalu berlebihan, kita nggak perlu berpikiran negatif. Percaya saja, saya bilang. Percaya saja, berdoa saja bahwa forum yang ada di direksi itu semua akan berjalan dengan baik gitu. Dan nanti kita tinggal tunggu aja, nanti malam kita tunggu hasilnya, karena kita benar-benar butuh persetujuan di hari itu, hari Senin tanggal 23 itu, karena kita mau jalan implementasi tanggal 24-nya, hari Selasanya. Saya cuma bilang sama tim saya, sudah percaya saja, berdoa saja gitu ya.
Dan saya secara pribadi, saya saat itu langsung berdoa dan saya menyerahkan kepada Tuhan, karena memang itu sesuatu di luar kontrol kita semua gitu ya kan. Dan sampai meeting itu sudah selesai, kami masih belum dapat kabar. Nah, semakin was-was gitu kan. Satu tim saya semakin was-was. Sampai dengan malam hari, akhirnya jam 8 kami terima info bahwa disetujui. Jadwalnya sudah keluar, jam-jam implementasinya sudah keluar, karena lumayan banyak gitu ya sistem yang harus diimplementasikan, ada sekitar 17-18, dan kita udah keluarin jadwalnya, terus sudah disetujui. Dan akhirnya implementasi itu berjalan dengan baik sampai dengan hari ini. Dan satu poin yang saya mau sampaikan sehubungan dengan apa yang Bapak Gembala sampaikan juga di dalam firman Tuhan dalam ibadah raya gitu ya. Dalam kondisi apapun, dalam segala kesulitan apapun, jangan mengandalkan pikiran kita. Saudara, percayalah ada banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita di luar daripada kontrol kita. Karena kita ini hanya manusia biasa. Kemampuan kita terbatas, dimensi kita juga terbatas, waktu kita terbatas, dan begitu banyak hal terjadi di luar kita yang kita nggak akan bisa kontrol gitu. Dan kapan itu pun terjadi kita juga bisa kontrol. Seperti apa yang saya alami, siapa yang menduga bahwa kami harus disuruh keluar dari forum itu? Nggak ada. Siapa yang bisa fight untuk itu, untuk implementasi itu bisa berjalan? Nggak ada. Tapi pada akhirnya ketika kita menyerahkan semua kepada Tuhan, Tuhan yang bekerja. Maka saudara, pada pagi hari ini, saya hanya ingatkan kita bahwa hidup kita ini penuh dengan keterbatasan. Sayangnya, kalau kita mengandalkan orang lain, artinya kita mengandalkan kepada sesuatu yang terbatas juga. Makanya firman Tuhan bilang, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, karena apa? Ngapain kita mengandalkan sesuatu yang juga memiliki kapasitas yang hanya segitu-gitu aja. Sama-sama terbatas. Maka firman Tuhan ajarkan kita, andalkan Tuhan, karena hanya Tuhan yang memiliki kapasitas yang jauh-jauh lebih besar. Bahkan atas segala sesuatu yang tidak kita bisa kontrol dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini kami bersyukur firman-Mu mengingatkan kami bagaimana kami harus mengandalkan Tuhan dalam hidup kami sehari demi sehari. Dalam setiap apapun yang kami alami, yang kami lakukan dalam kehidupan kami, pekerjaan kami, pendidikan kami, pelajaran kami di sekolah. Biar kami mengandalkan Tuhan senantiasa. Ajar kami, ingatkan kami selalu Tuhan, dan biarlah ini tertanam di dalam hati kami. Sehingga dalam setiap tingkah laku kami, dalam setiap keadaan kami, hanya Tuhan yang kami panggil dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan kami terima renungan ini di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih saudara-saudari Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi dan Tuhan Yesus memberkati.